Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Lintang Cahyada Marindu. Saya Azara Salsabila Putra. Saya Ahmad Ramadan. Saya Sarah Marcella. Saya Muhammad Alfiarida. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi yang kami ambil. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kebijakan berorientasi gender masih menjadi sangat penting karena masih tingginya kasus ketidaksetaraan terutama dalam upah antara laki-laki dan perempuan untuk posisi yang setara. Terbatasnya akses ke jabatan publik serta masih rawannya perempuan terhadap kekerasan berbasis gender. Meski telah ada berbagai regulasi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, dan diskriminasi di tempat kerja masih menjadi masalah yang berkelanjutan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, juga menunjukkan masih kuatnya bias gender. Melihat kondisi ini, PBB melalui Sustainable Development Goals atau SDGs mendorong Indonesia untuk mengembangkan kebijakan yang berproaktif dalam mencapai kesetaraan gender. Di sisi lain, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintahan Indonesia berkomitmen dengan menghilangkan hambatan fisik, sosial, dan ekonomi yang menghalangi penyandang disabilitas berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Kebijakan ini mencapai jaminan di hak sektor pendidikan, kerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik, perkembangan teknologi, dan meningkatnya kesetaraan masyarakat terhadap HAM. Turut mendorong lahirnya kebijakan inklusif ini, didukung oleh peran aktif organisasi masyarakat dan LSM dalam advokasi implementasi kebijakan yang lebih efektif. Saya akan menjabarkan mengenai materi kondisi saat ini di Indonesia. Di Indonesia, upaya pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender dan inklusi disabilitas sudah mulai diterapkan melalui berbagai kebijakan dan program. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan salah satu landasan hukum utama yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mencakup akses ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas umum. Kebijakan ini berusaha untuk mendorong partisipasi aktif dari penyandang disabilitas di berbagai sektor, serta memastikan bahwa layanan publik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta ramah bagi difabel. Selain itu, undang-undang tersebut didukung oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang memperkuat pelaksanaan di tingkat lokal. Di bidang gender, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan seperti program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan penguatan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender. Program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP juga mempertimbangkan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan pendidikan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk anak perempuan, dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Selain itu, terdapat program Keluarga Harapan atau PKH yang secara khusus memberi perhatian pada perempuan kepala keluarga. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam penerapannya di lapangan. Di beberapa daerah, aksesibilitas bagi difabel masih minim dan kesadaran masyarakat terkait kesetaraan gender dan hak-hak difabel masih rendah. Kondisi ini menyebabkan banyak fasilitas umum yang belum sesuai dengan standar inklusif, seperti jalan yang tidak ramah difabel, kurangnya penerjemah bahasa isyarat di layanan publik, dan minimnya fasilitas pendukung bagi perempuan dan anak-anak. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan gender dan disabilitas di Indonesia ini masih mengalami banyak berbagai tantangan. Yang pertama itu infrastruktur yang belum ramah difabel. Hal ini masih menjadi masalah utama yang ada di Indonesia. Seperti banyaknya fasilitas publik seperti terminal bus, stasiun, sekolah, dan kantor pemerintah yang belum dilengkapi dengan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, seperti jalur landai, lift khusus, atau toilet yang ramah difabel. Masalah yang kedua yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya inklusi dan kesetaraan gender. Jadi masih banyak masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan seharusnya berperan di dalam rumah tangga dan bahwa penyandang disabilitas sebaiknya tidak bekerja di sektor publik. Stereotip semacam ini masih menghambat partisipasi aktif perempuan dan penyandang disabilitas di ranah publik. Stereotip semacam ini masih menghambat partisipasi aktif perempuan dan penyandang disabilitas di ranah publik. Masalah yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan signifikan, terutama di daerah-daerah yang anggarannya terbatas. Meskipun pemerintah pusat sudah mengeluarkan pedoman dan alokasi dana, tapi masih banyak pemerintah daerah yang kesulit dalam menyediakan fasilitas dan program yang ramah bagi perempuan dan difabel. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang gender dan disabilitas juga membuat kebijakan sulit diterapkan dengan optimal sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Setelah membahas tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, di sini aku akan melanjutkan pembahasan tentang peran pemerintahan pusat, daerah, organisasi, dan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan gender dan inklusi disabilitas, peran berbagai pemangku kepentingan sangat penting, seperti peran pemerintahan pusat melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai pengambil keputusan utama dan penyediaan alokasi anggaran. Mereka bertanggung jawab dalam merancang kebijakan nasional, menetapkan pedoman pelaksanaan, dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan dengan efektif. Di tingkat daerah, pemerintah bertugas menerapkan kebijakan sesuai kondisi dan kebutuhan lokal, termasuk pembuatan peraturan daerah atau Perda yang dapat memperkuat kebijakan nasional, khususnya terkait aksesibilitas fasilitas publik. Sementara itu, organisasi masyarakat dan kelompok advokasi berperan krusial dalam edukasi, advokasi, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas, serta kemitraan yang kuat antara pemerintah dengan LSM dan kelompok advokasi untuk memastikan penerapan kebijakan yang efektif. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kali ini saya akan membahas contoh kebijakan dan implementasi di Indonesia.
Contoh kebijakan inklusif di Indonesia yang berfokus pada penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini dibuat sebagai landasan hukum yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas agar dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Undang-undang ini mengatur berbagai hak dasar bagi penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan dari diskriminasi. Kebijakan ini menekankan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang setara dan akses terhadap pelayanan publik serta kesempatan yang sama di berbagai sektor. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi berbagai program dan inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Baiklah, adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari diskusi kami tadi ialah kebijakan berorientasi gender dan inklusif disabilitas sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara di Indonesia. Kebijakan Gender bertujuan mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi, terutama dalam hal upah, partisipasi perempuan di jabatan publik, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendorong penghapusan hambatan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan akses mereka dalam pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik. Namun, Kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti minimnya aksesibilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan tenaga ahli. Itu peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Dukungan lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat akan sangat membantu mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya, tanpa memandang gender atau kondisi disabilitas.